Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Eldian Pranata Restu. Saya kelas 12 FL 1. Saya nomor absen 22. Saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi saya. Aplikasi saya berjudul aplikasi peminjaman buku digital Bojonegoro. Kita akan login. Oke. Pertama-tama aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa aplikasi ini. Aplikasi ini untuk meminjam sebuah buku dari seorang admin, dan dimana admin ini adalah seorang guru. Nah, untuk seorang admin di sini dia bisa melakukan banyak hal. Dan untuk user sendiri ini ada dua kategori. Yang pertama ada kategori peminjam dan kategori siswa. Pertama kita akan login sebagai siswa terlebih dahulu. Kita lihat database user. Oke, user pro. Baiklah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. User. Saya akan meminjam sebuah buku atas nama user pro di sini dengan NIP aja ya. NIK aja. NIK 1 sampai 8. Kita untuk user sendiri hanya bisa meminjam buku sebanyak 3 kali. Jadi kita akan user pro, kita akan testing. Misalkan dia mau minjam Seneragama, yang mau pinjam sekitaran, ini bukunya ada stoknya ada 3, ya ada 7. Siswa hanya bisa meminjam buku hanya dengan batas maksimal 3. Kalau nggak percaya saya kasih tahu ya. Oke, nih terlihat sebuah message notifikasi batas maksimal peminjaman buku hanyalah 3, dan ya kita akan pinjam 3 saja, 3 item. Oke, nice. Ini tombol untuk refresh ini buat cari. Misalkan kita mau cari buku dengan cerita rakyat, ini buat kategori ya. Ini misalkan kita mau cari sekolah terus dengan atas nama Inggris kita cari muncul. Oke, ini buat logout, dan kita akan user menjadi admin saja dulu. Oh ya, saya belum menjelaskan untuk yang bagian pengunjung. Nice. Ini bagian registrasi. Nah, registrasi ini kita bisa menginputkan sebuah data. Untuk kategori NIP, NIK ini termasuk integer, di mana hanya bisa menginputkan sebuah angka numerik atau number saja, pokoknya angka bebas. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4 sama pengunjung. Ini bebas sih, bisa pengunjung, bisa gini. Kita pakai role user, status adalah pengunjung, nomor teleponnya nomor, alamatnya, lalu emailnya adalah gmail.com. Oke, tunggu apa yang dulu password. Oke, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Login. Oke, ini adalah pengunjung dengan atas nama WW. Nah, sebelumnya kan saya mengatakan pengunjung ini bisa meminjam sekitaran 1 buku. Kita bisa mau pinjam buku informatika.
Misalnya kita mau pinjam sebentar. Oh, ternyata maksimalnya 3 buku ya. Benar. Oke. Maaf tadi sebelumnya saya sedikit telat. Maksudnya saya sedikit melamun. Jadi salah pahaman. User sama saja dengan user siswa yang bisa meminjam 3 buku. Jadi tidak termasuk pengunjung. Oke. Kita sudah pinjam. Oh, udah. Oke, keluar. Kita akan jadi admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu passwordnya adalah oke. Wah, nggak bisa masuk. Waduh, password salah. Tapi sini. Oh, saya kekurangan 1 angka. Baik. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini ada tampilan dashboard. Seperti biasa ini tampilan dashboard. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah kode peminjaman, dimana ini adalah kode buku, dimana kode peminjam misalkan kodenya 1 2 3, dan ini namanya yang kita lakukan tadi, ini siswa, ini pengunjung, dan dia meminjam Sinargama dan Informatika dengan kategori buku sekolah. Dan jumlah peminjaman untuk user hanyalah 3, tidak bisa lebih. Peminjaman untuk sebuah user hanya sampai 7 hari. Untuk perpanjangannya hanya maksimal 5 hari. Jadi ini statusnya pending, berarti masih terpinjam. Statusnya masih pinjam. Untuk pengimplementasian dalam kehidupan nyata, ini user hanya diberi 2 layar monitor, jadi 1 admin, satunya untuk user. Jadi hanya diberi 2 mouse ya. Implementasinya untuk saat ini seperti itu. Oke, next. Ini manajemen pengguna. Manajemen pengguna, ini ada tampilan manajemen pengguna di mana sebuah admin bisa menambahkan alias mengupdate sebuah data user. Seperti ini, misalkan ada Pino, ada admin, ada user, dengan role-nya yang berbeda-beda. Ada yang role user, yang jelas ini user dengan statusnya yang berbeda-beda. Ada yang statusnya guru, ada yang statusnya siswa, ada yang statusnya pengunjung. Nah, misalkan nih, kita ini mau mencari, misalkan di dalam sebuah tabel ini terdapat 9 juta siswa. Tidak, 19 juta pengguna. Nah, 19 juta pengguna ini, si admin mau mencari user tertentu. Misalkan dia mau cari user, tinggal cari aja. Sebelumnya ini mencari nama user, tinggal cari. Oh, sebentar, ini memasukkan dengan nama. Oh ya, maaf, ini hanya memasukkan NIP dan NIK saja. Jadi misalkan kita refresh terlebih dahulu dengan masukkan NIP, misalkan user pro itu adalah 1 sampai 8 1 2 3 4 4 5 6 7 8, dan cari nah ini kelihatan user pro kelihatan, dan kita bisa mengganti semua user yang ada di sini. Misalnya kita bisa mengganti keterangan dari datanya si pengunjung ini. Misalkan oh ternyata si pengunjung ini mau naik ke privilege yang lebih tinggi, misalkan dia mau jadi ini nggak bisa, kalau jadi admin ya bisa, soalnya ini hanya khusus guru. Misalkan pengunjung ini udah mati, kita lihat saja, selesai, dia mati. Dan untuk status ada 3 ya, guru, siswa, pengunjung. Role hanya 2, admin dan user. Oke, next. Setelah manajemen pengguna,
kita akan menuju ke kategori jenis buku. Nah, di kategori jenis buku ini kita bisa menentukan jenis kategori. Nah, yang ada di dalam database saya hanya berisi sekolah. Saya bisa menambahkannya lagi di sini. Sebentar. Nah, di dalam buku. Nah, untuk di dalam buku sendiri kita bisa menambahkan kategori. Misalkan kita mau menambahkan jenis kategori. Nah, ini deh kategori IT. Kategori IT. Nah, ini kita bisa ganti saja, bebas, bisa IK, IPAS, segala macam. Bebas sesuai referensi saja. Oke. Setelah itu kita bisa mengupdate sebuah tab. Misalkan nama kategorinya pentas, kita ganti ayam, kita update nama pentas menjadi ayam dan kita simpan duplicate entry. Oke, kita refresh dulu. Ayam kita simpan jadi sapi. Update. Misalkan kita mau hapus sapi, kita delete saja, di delete dan tersimpan, dan ya, data telah tersimpan. Nah, kan kosong. Nah, simpan ini buat simpan update baru. Misalkan ayam, simpan, tuh ayam masuk, ini kosong, kita buat saja namanya, kita update. Nah, muncul. Misalkan kita mau mencari ayam, cara kategori ayam muncul. Oke, next, data buku. Saya akan menjelaskan apa itu data buku. Data buku sendiri ini adalah sebuah koleksi buku, di mana buku ini berada di sebuah tabel atau yang berada di database yang tersedia, dan admin bisa melakukan update pada setiap buku. Misalkan kita mau pakai buku apa, buku Proco ya, namanya bukan misalkan admin mau mengganti nama Sinargama menjadi studi ya, pokoknya studi analisis, pokoknya studi analisis ya, pokoknya itu. Lalu kita bisa ganti penulisnya, writernya, kita bisa ganti OPP host, bebas, sini ww. Oke, namanya bebas ya. Dan untuk stok buku, kita misalkan di dalam sebuah perpustakaan ini, nah yang terdata misalkan dalam bentuk jumlah fisik itu hanya sekitaran 5, sementara di dalam monitor admin ini terdapat 7. Jadi admin bisa menambahkan atau mengubah sebuah buku yang bernama Sinargama ini menjadi 5 datanya. Pertama kita update dulu. Nah, udah diupdate, kita refresh lagi. Sebenarnya tidak usah di refresh, sudah cukup, kita bisa melihatnya di sini. Dan ini untuk menjelaskan kategori seperti ini. Nah, kategori ini satu baris row ke bawah, ini kategori, dan ada judulnya misalkan Sinargama. Oke. Ya, tidak muncul. Namun kalau kita mencari dalam bentuk kategori sekolah, akan muncul. Kalau kita hanya menuliskan sebuah judul tapi tidak diberikan sebuah kategori, maka
hasil output kita akan muncul. Tapi sebenarnya dalam bentuk sistem yang nyata seharusnya judul ini bisa muncul. Oke, next, misalkan kita sudah membahas bagian button bagian atas. Kita sekarang masuk dalam kategori. Nah, bagus dulu. Kita masuk kategori. Nah, misalkan nih kita mau menghapus buku Kroco, deskripsi Kroco. Kita delete. Oke. Terjadi error. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah bagian untuk upload, misalkan untuk sebuah buku, dimana kalau misalkan buku ini kosong kita bisa menambahkan sebuah data buku alias buku baru di sini. Misalkan kita mau menambahkan buku, saat kita refresh terlebih dahulu. Misalkan kita mau menambahkan buku memasak, terus penulisnya ini judul memasak. Ini kategori ayam aja. Sini penulisnya memasak. Baik, penulisnya ini adalah KKK, lalu penerbitnya KKK, kapan dibuat, misalkan 2026, masih baru, penulis amatir, stoknya ada 90, dan raknya ada di nomor 7, dan deskripsinya bebas. Misalkan saya menulisnya buku memasak nomor 1. Lalu untuk upload ini untuk bagian sampul. Misalkan kita bisa menambahkan sampul sini, kita langsung implementasikan saja. Tuh. Sebentar. Misalkan kita bisa menambahkan gambar, misalkan ini aja lah. Nah, kita bisa menambahkan ini. Pertama kita update, dan kita bisa melihat bukunya. Kita refresh dulu. Nah, ini dia bukunya muncul. Ini dia buku waifu. Ini dia judulnya memasak, sesuai apa yang katakan sebelumnya. Ini buat menambahkan sampul. Ini deskripsinya, ini waifunya, dan ini judul memasak, penulisnya, dan ya seperti itu, sangat mudah. Dan selanjutnya kita akan membahas jenis status dan inventaris sebuah buku. Status dan inventaris buku. Oke, aku akan jelaskan ini. Kita refresh dulu. Oke, biar good. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, jadi aku akan jelaskan kenapa banyak sekali. Ini adalah stok buku. Seperti biasa, saya menambahkan bukunya ini ada 90 isi. Jadi stoknya ada 90. Jadi ya Anda bisa melihat sendiri, sangat banyak sekali datanya. Dan ya, ini ada informatika, matematika. Jadi user meminjam sebuah buku itu dia bisa mengerti buku yang ada dalam admin ini. Di layar monitornya admin ini ada berapa banyak sih. Nah, admin bisa mengerti, oh ini bukunya ada banyak kok, masih ada stok. Nah, user bisa saja skeptis kepada admin kalau wah bukunya yang bener aja ada sebanyak ini. Nah, itulah mengapa kita menambahkan status dan inventaris sebuah buku. Oke, inventaris sebuah buku berdasarkan pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk semuanya di sini. Ini untuk menuliskan sebuah judul buku. Kita akan cari.
dan hanya muncul sebuah memasak, tidak ada yang lain. Saya sudah scroll sampai bawah ini. Sudah sampai bawah, tidak ada status yang lain. Ini hanya untuk judul, dan ini untuk status yang tersedia, hilang, sampai rusak. Misalkan nih, kita refresh terlebih dahulu. Misalkan sebuah buku bahasa Indonesia, kita buat statusnya menjadi rusak. Ceritanya alasan si user ini rusak karena terjadi kebakaran rumah yang sangat lebat. Nah, kita langsung simpan. Cara status buku bahasa Indonesia rusak karena terbakar. Kita bisa melakukan ekspor Excel di sini. Misalkan kita bisa import, maksudnya kita bisa simpan filenya di sini. Nanti bakal menuju sebuah file Excel di sini. Oke. Selanjutnya, setelah status dan inventaris buku, kita akan sampai di peminjaman dan denda. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa gunanya tempat. Oke, penjelasan untuk tempat ini, tampilan ini maksud saya, ini sebagai sebuah tempat transaksi sekaligus denda. Misalkan sebuah user, dalam skenario si user ini membakar sebuah buku. Nah, sesuai yang saya katakan sebelumnya, buku bahasa Indonesia dia rusak, dia bakar. Nah, misalkan dia ini membakar sebuah buku, tapi di dalam sini dia menuliskan informatika. Misalkan si user ini user pro ini dia membakar buku Sinar Gama. Terus kita ganti saja statusnya. Statusnya sebagai yang pending, dirusak. Kita jadikan tolak saja. Misalkan nih bukunya rusak. Terus masukin kategori buku. Kategori sini kita masukkan NA. Kita masukkan NA. Kode buku 1. Kode bukunya kita bebasin saja NA. Lalu kita masukkan denda. Misalkan dendanya adalah 9.000 dengan catatan jangan bakar buku. Oke. Terus kita simpan. 5142. Oke, lalu kita masukkan saja pada bukunya karena buku yang dibakar ada 3. Kode buku tidak boleh sama. Oke, kita tulis saja 25 saja. Kita simpan. Ditolak. Satu ditolak. Si user pro. Nah, bagaimana cara dia bisa membayar denda? Di sini dia dapat. Misalkan dia membayar nih buku yang dia bakar seharga, saya tidak bisa menginput data. Misalkan buku yang dia bakar ini kita seharga 9.000. Kalau kita supaya dia denda, jumlah uang yang dibayar kita misalkan dia membawa uang 10.000. Enggak, misalkan dia bawa uang 5.000. Misalkan dia tidak punya cukup uang. Kalau kita simpan, nah uangnya kurang nih. Nanti setidaknya harus bayar uang tuh, setidaknya harus sesuai dengan transaksi yang yang sudah ditetapkan oleh admin. Misalkan dia hanya punya 5.000, pasti akan ditolak. Dia harus membayarnya lebih atau enggak sama. Seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu bakal disimpan cetak dendanya dalam sebuah folder sini. Dan ya, seperti itu. Dan statusnya selesai. Yang sebelumnya tadi rusak jadi selesai. Dan slip pengembalian ini juga kita bisa letakkan juga. Dan pada akan peminjaman ini tidak bisa karena statusnya sudah selesai. Nah, untuk menggunakan batakan peminjaman ini ketika dalam waktu penggunaan pending. Kalau sudah di pending kita bisa batalkan untuk ajukan perpanjangan. Nah, misalkan ini dia lagi dalam masa peminjaman, kita bisa melakukan perpanjangan
waktu. Sekarang kita ganti statusnya, ini masih dipinjam. Nah, ketika dipinjam kita bisa ajukan perpanjangan nih. Alasan perpanjangan, nah perpanjangan ini hanya berlaku sebanyak 5 hari. Misalkan nama alasannya orang kaya, perpanjangan. Nah, apa yang saya katakan sebelumnya, perpanjangan berhasil tersimpan dan tanggal kembali tambah 5 hari. Jadi misalkan saya pinjam di tanggal 1, nah buku itu itu sudah sangat wajib kembali di tanggal 7. Nah, di tanggal 7 saya minta perpanjangan lagi kepada admin. Nah, si user pro ini meminta perpanjangan kembali kepada admin sebanyak 5 hari. Jadi yang total dia dapatkan sekitaran 12 hari. Oke, selesai. Oke, next. Bentar, kita selesaikan dulu ini. Selesai, simpan, selesai. Kita terlebih dahulu. Selesai. Nah, kita akan kembali ke riwayat transaksi. Karena user pro sudah memenuhi standar dan sudah memenuhi kriteria dari sebuah perpustakaan ini, jadi kita akan kembali ke laporan riwayat. Seperti biasa, user pro ini sudah terlihat sudah memenuhi standar, maksudnya masuk kriteria, dimana dia bisa melakukan jatuh peminjaman. Jadi kita sudah refresh, ada user pro, sinar agama, dan informatika. Kode buku, kode peminjaman yang maksud saya, kode peminjamannya seperti ini, dan ada masukan judul buku. Misalkan dia meminjam buku informatika, nah langsung tidak usah latihan, sama masukkan username user pro, muncul. Supaya kita bisa ganti saja namanya ini, tapi demonstrasi. Dan selanjutnya adalah semua kategori. Nah, kategori ini sesuai nama buku yang dikategorikan di sini. Ada sekolah, ada sebuah referensi atau buku. Dan ini untuk tanggal peminjaman. Nah, sebelumnya kan dia melakukan perpanjangan waktu. Dari peminjaman hanya sampai 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. Tanggal pinjam 27. Oke. Jadi dia pinjam di tanggal 27. Ya, tanggal 27 di sini. Ya, dia tanggal 27 dan kembali di tanggal 6 bulan 3, jadi sekitaran di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini dia pasti akan kembalikan di bulan tanggal 3. Oke, jadi seperti itu saja demonstrasinya. Oke, sepertinya terdapat kesalahan teknis di sini. Dan di sini ada tombol untuk mencari. Misalkan kita sudah melakukan refresh, ini untuk refresh, dan ini untuk ekspor data yang dipinjam. Misalkan si user pro ini meminjam sebuah buku informatika. Nah, dia akan meminta seorang admin untuk mengekspor sebuah file itu dalam bentuk XLS. Jadi ini setidaknya sebuah nota pembayaran alias sebuah invoice, yang dimana seorang user bisa membaca invoice itu sendiri. Misalkan dalam dokumen, sebentar, koruptor sini.
Nah, yang kita pinjam sebelumnya adalah aku lupa lagi. Riwayat peminjaman jadi jam berapa sekarang? Jam 2. Oke, kita akan buat baru lagi. Misalkan namanya bukan nama ini, tapi merupakan nama peminjaman, dimana kita akan ganti nama invoice alias struk pembayaran jadi KUK, dan ya kita sudah ganti, dan kita akan mengganti ke sini dari pos dulu. Wah, kita muncul sepertinya berada di file ini. Ya, setidaknya dari file ini bakalan muncul sebuah nota pembayaran dari, setidaknya muncul sebuah struk dari user pro ini. Oke, segitu saja untuk demonstrasi sebuah aplikasi saya. Untuk kekurangan dan selebihnya mohon dimaklumi, sudah jam 1:30. Jadi ya, oke, segitu saja dari Bangkit Elden Pranata Pangestu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.